Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan aku Syifa Idila Zara di kelas 1D dengan NIM 1123050000090. Hai, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan apa itu buku monograf, jenis, dan contohnya. Buku monograf merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data, atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pusaka. Monograf merupakan sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik atau subjek yang berkaitan yang biasanya ditulis oleh satu orang. Selain itu, monograf merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Ada dua jenis buku monograf, yaitu textbook dan referensi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku monograf referensi. Buku referensi adalah jenis buku yang dirancang untuk dikonsultasikan untuk mendapatkan informasi tentang topik atau tentang topik tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi yang komprehensif dan berwibawa yang dapat digunakan untuk penelitian atau untuk menjawab pertanyaan spesifik. Buku referensi seringkali disusun untuk memudahkan menemukan informasi yang Anda cari. Mereka mungkin termasuk indeks, daftar isi, atau alat bantu navigasi lainnya untuk membantu membaca menemukan informasi tertentu dengan cepat. Beberapa jenis buku referensi yang umum mencakup kamus, ensiklopedia, atlas, almanak, dan buku pegangan. Buku-buku ini biasanya ditulis oleh para ahli di bidangnya dan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa informasinya akurat dan terkini. Buku referensi dapat ditemukan dalam format cetak dan digital. Mereka adalah alat penting bagi peneliti, mahasiswa, dan siapa saja yang membutuhkan informasi yang andal dan berwibawa mengenai topik tertentu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu contohnya, yaitu buku ensiklopedia. Ensiklopedia sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu Egiklios Paideia, yang berarti sebuah lingkaran atau pengajaran yang lengkap. Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Ensiklopedia tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik pembahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori, atau volume terbitan. Pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan. Hal ini senada dengan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ensiklopedia adalah karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Biasanya disusun menurut abjad. Seringkali ensiklopedia juga dicampur dengan kamus. Hal ini karena pada awalnya ensiklopedia merupakan perkembangan dari kamus. Perbedaan utama antara kamus dan ensiklopedia adalah sebuah kamus hanya memberikan definisi setiap entry atau lema yang dilihat dari sudut pandang. Sedangkan sebuah ensiklopedia memberikan penjelasan secara lebih rinci dan lebih mendalam dari yang kita cari. Sebuah ensiklopedia mencoba menjelaskan setiap artikel sebagai sebuah fenomena. Jadi kamus adalah daftar kata-kata yang dijelaskan dengan kata-kata lainnya, sedangkan sebuah ensiklopedia adalah sebuah daftar hal-hal yang kadang kala dilengkapi dengan gambar untuk menjelaskan suatu hal. Mari kita akan bahas sedikit sejarah mengenai buku ensiklopedia. Sejarah ensiklopedia di Indonesia. Yang pertama, di era klasik. Ensiklopedia tertua di Indonesia berasal dari Pulau Jawa, yaitu budaya Jawa, Hindu, dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Ensiklopedia ini disebut Cantaka Parwa dan berisi segala macam ilmu pengetahuan dan cerita-cerita mitologi dan wiracarita. Kemungkinan besar kitab Cantaka Parwa ini ditulis pada abad ke-9 Masehi. Selain Cantaka Parwa, kitab Candra Kirana yang kurang lebih berasal dari masa yang sama, sehingga suka disebut ensiklopedia juga, namun Candra Kirana sebenarnya lebih menampakkan ciri-ciri khas kamus daripada ensiklopedia. Lalu pada masa pasca Hindu atau masa Islam Jawa antara abad ke-16 sampai abad ke-18, muncul karya-karya sastra yang sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai ensiklopedia, tetapi bersifat ensiklopedis. Kitab-kitab yang dimaksud ini adalah Serat Centini dan Serat Cabolang. Selanjutnya, pada
Pada era kontemporer, orang-orang Indonesia yang mengecap pendidikan kolonial Belanda mulai akhir abad ke-19 atau awal ke-20 mulai tertarik dengan ide-ide dan gaya pemikiran dunia barat. Lalu muncullah karya-karya yang bersifat ensiklopedia dalam dunia barat dalam bahasa Indonesia. Namun ensiklopedia yang lengkap dalam bahasa Indonesia baru muncul pada tahun 1953 setelah Indonesia merdeka, yaitu Ensiklopedia Indonesia. Selanjutnya, ada ensiklopedia pada masa depan. Dengan munculnya revolusi informasi digital, maka muncullah pula dalam bentuk perangkat lunak di mana setiap entry atau lema bisa dicari dengan mudah. Sebuah contoh bentuk digital Enchantra merupakan ensiklopedia keluaran Microsoft. Pada tahun 2001 muncul sebuah ensiklopedia populer di internet, Wikipedia. Wikipedia berusaha menulis sebuah ensiklopedia yang terlengkap dalam semua bahasa di dunia dan menyajikannya secara bebas di dunia maya ataupun secara online. Ensiklopedia online ini tersaji dalam banyak bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan utama ensiklopedia. Dibuatnya ensiklopedia itu sendiri bukanlah tanpa alasan, pasti ada tujuan. Berikut ini tujuan utama ensiklopedia yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, search of answer to question, yaitu tujuan yang bertujuan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta dan kenyataan serta data-data. Yang kedua, search of background information adalah tujuan sebagai sumber informasi yang memuat topik atau pengetahuan dasar yang ada hubungannya dengan suatu subjek dan berguna untuk penelusuran lebih lanjut. Yang ketiga adalah direction service, yaitu merupakan suatu layanan pengarahan terhadap bahan-bahan lebih lanjut untuk para pembaca terhadap topik-topik yang dibahas. Direction service ini umumnya ditonjolkan dalam bentuk suatu daftar bacaan, bibliografi atau referensi yang dianjurkan dibaca atau dipelajari terdapat pada akhir artikel. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah dalam mencari istilah yang ingin dicari. Selanjutnya, manfaat ensiklopedia. Yang pertama, sebagai sarana untuk mencari informasi dasar mengenai berbagai masalah. Yang kedua, sebagai langkah awal untuk melakukan suatu kajian mengenai suatu subjek. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui kebenaran dari suatu informasi. Saya, Syifa Zara, mempunyai rekomendasi buku ensiklopedia di Gramedia. Yang pertama ada ensiklopedia junior yang berjudul Alam Sekitar. Kehidupan yang kita jalani pasti tidak bisa dilepaskan dari alam kan. Terlebih lagi tanpa adanya alam ini, maka manusia akan sulit untuk tumbuh, bahkan harus berakhir dengan kematian. Dalam hal ini, alam yang dimaksud bisa berupa pepohonan, cuaca, hewan, atau binatang. Dan masih banyak lagi. Dengan adanya alam, maka semua makhluk hidup bisa tumbuh dengan baik. Tahukah kamu bahwa siput bertelur melalui lubang yang ada di belakang sumutnya? Atau ternyata ada pohon yang usianya sampai 4.000 tahun loh. Kamu juga bisa meramal cuaca hanya dengan mengamati alam. Mau tahu caranya? Melalui buku ensiklopedia junior yang berjudul Alam Sekitar ini, kamu bisa belajar tentang binatang, pepohonan, bunga, dan cuaca, juga siklus air dan pegunungan. Dan temukan segala sesuatu tentang alam melalui buku ini. Sekian video dari saya, Syifa Zara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.